ada satu pertanyaan besar yang jarang dibahas. Mengapa yang selalu dibicarakan hanya utang dan pajak? Kemana perginya kekayaan alam Indonesia? Negara adalah milik rakyat. Pemerintah hanyalah pengelola sementara. Namun, dalam praktiknya, pemerintah sering dianggap sebagai pemilik kekuasaan penuh. Dan akibatnya, halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Indonesia pasti hancur jika terus begini. Indonesia adalah negara yang dikenal kaya budaya, kaya sumber daya alam, dan kaya potensi. Namun, di balik semua itu muncul pertanyaan besar. Mengapa negara sekaya ini masih dibayangi isu kemiskinan, pajak yang meningkat, dan utang yang terus bertambah? Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin masa depan bangsa ini berada di ambang kehancuran. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dihadapkan pada berbagai kebijakan yang menuai pro dan kontra. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang terus didorong oleh pemerintah Indonesia. Di satu sisi, program ini dianggap sebagai upaya meningkatkan kualitas generasi masa depan. Namun, di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan urgensi dan kesiapan negara. Kebijakan ini muncul di tengah berbagai tekanan fiskal, efisiensi transfer ke daerah, TKD, wacana kenaikan pajak, hingga kekhawatiran terhadap defisit anggaran menjadi perdebatan publik. Masyarakat mulai bertanya, apakah program ini benar-benar solusi atau justru menambah beban negara? Kekhawatiran ini diperparah oleh fenomena sosial, termasuk komentar dari beberapa diaspora, termasuk penerima beasiswa dari lembaga pengelola dana pendidikan yang menyatakan, cukup aku saja yang warga negara Indonesia, anakku jangan. Udah resmi jadi British citizen. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kalimat ini mencerminkan hilangnya optimisme sebagian anak bangsa terhadap masa depan negara. Hal ini bukan sekedar kritik, tetapi sinyal bahwa kepercayaan terhadap arah pembangunan mulai tergerus. Kondisi ini memicu polarisasi masyarakat. Kubu pro dan kontra semakin terbelah, ada yang mendukung tanpa banyak bertanya, ada yang menolak tanpa memahami secara utuh, dan ada pula yang merasa paling tahu namun minim data. Faktor perpecahan ini dapat dilihat dari tidak tahu karena minimnya literasi dan akses informasi, tidak mau tahu karena apatis dan merasa tidak terdampak, dan sok tahu karena informasi yang dipotong atau disalahartikan. Namun, di tengah perdebatan tersebut selalu muncul dua hal, pajak dan utang negara. Ada satu pertanyaan besar yang jarang dibahas. Mengapa yang selalu dibicarakan hanya utang dan pajak? Kemana perginya kekayaan alam Indonesia? Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki cadangan nikel, batu bara, minyak, gas, emas, dan kekayaan laut yang melimpah. Bahkan menurut berbagai laporan global, Indonesia termasuk negara dengan potensi sumber daya terbesar di dunia. Jika Indonesia kaya, mengapa kemiskinan masih ada? Jika sumber daya melimpah, mengapa pajak terus meningkat? Dan jika potensi besar, mengapa utang menjadi solusi utama? Masalah utamanya bukan sekedar kekayaan, tetapi pengelola kekayaan. Beberapa faktor utama, ekonomi berbasis ekstraksi, bukan nilai tambah. Banyak sumber daya dijual mentah, sehingga keuntungan besar justru dinikmati negara lain. Ketergantungan pada pajak, karena penerimaan negara tidak optimal dari sektor strategis. Distribusi kekayaan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan. Kebocoran anggaran dan korupsi yang membuat kekayaan negara tidak kembali ke rakyat. Jika kekayaan alam dikelola secara maksimal, seharusnya negara tidak bergantung pada utang, tidak membebani rakyat dengan pajak berlebihan, dan mampu menghapus kemiskinan ekstrim. Namun kenyataannya saat ini, potensi tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Masalah lain yang sering disorot adalah kuatnya pengaruh oligarki dalam sistem pemerintah dan ekonomi. Kebijakan negara sering dianggap lebih berpihak
pada kepentingan kelompok tertentu dibanding rakyat luas. Selain itu, budaya korupsi yang mengakar memperparah keadaan. Ini bukan hanya soal individu, tetapi sistem. Kesalahan mendasar bangsa ini adalah tidak mampu membedakan antara pemerintah dan negara. Negara adalah milik rakyat, pemerintah hanyalah pengelola sementara. Namun, dalam praktiknya, pemerintah sering dianggap sebagai pemilik kekuasaan penuh. Dan akibatnya, kebijakan menjadi elitis, kritik dianggap ancaman, rakyat kehilangan posisi sebagai pemilik kedaulatan. Ketika pemerintah merasa memiliki negara, maka demokrasi berubah menjadi formalitas. Indonesia tidak akan hancur jika rakyatnya sadar dan terlibat. Rakyat harus sadar bahwa negara milik rakyat. Pemerintah adalah pelayan, bukan penguasa. Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa yang seharusnya dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Jika kedaulatan kembali ke tangan rakyat, maka kebijakan akan berpihak pada kesejahteraan, kekayaan alam dinikmati bersama, dan kepercayaan terhadap masa depan Indonesia akan pulih. Indonesia bukan negara miskin, Indonesia bukan negara lemah, namun tanpa kesadaran kolektif, bangsa ini bisa kehilangan arah. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita akan diam atau mulai mengambil peran? Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit. Kami ingin